Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya di channel yang sama, Lida Sang Juara. Masuk pada tutorial saya yang ke-12, saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan statistik deskriptif pada aplikasi SPSS. Jadi bagaimana cara menggunakan supaya muncul hasil tabel statistik deskriptif di SPSS. Nah, kebetulan untuk SPSS saya yang terbaru, saya masih menggunakan yang versi 26. Misalkan teman-teman menggunakan versi yang di bawah 26 juga nggak ada masalah ya. Oke, caranya mudah ya, kita nggak butuh waktu lama. Langsung pertama yang harus kita lakukan, pertama kita pastikan kita sudah memiliki aplikasi SPSS seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini dia IBM SPSS Statistik 26. Langsung saja ya kita klik ya. Nah, sambil menunggu ini running, saya akan coba memberikan simulasi ya. Ini adalah uji coba ya untuk tabulasi dalam menggunakan nanti ya proses pada saat melakukan SPSS ya. Nah, ini contoh saya akan melakukan riset ya dengan judul nih, pengaruh kepemilikan institusional ya dan kinerja keuangan atau ROA ya terhadap nilai perusahaan atau price to book value, di mana untuk kepemilikan institusional ini berfungsi sebagai X1 ya, variabel independen 1. Kemudian untuk X2 nya atau variabel independen 2 nya kinerja keuangannya dengan alat ukurnya adalah ROA, return on asset. Kemudian untuk yang Y, variabel dependennya, variabel yang dipengaruhi, saya menggunakan nilai perusahaan dengan ukurannya adalah price to book value. Nah, untuk price to book value kawan-kawan, ini rumusnya ya. Ini saya ambil dari beberapa literatur ya yang berkaitan dengan riset. Contohnya riset yang ini ya, riset yang hari ini atau judul penelitian hari ini. Untuk price to book value sendiri, rumusnya adalah stock price per share dibagi dengan book value per share atau harga lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Ini disebut juga dengan rasio harga terhadap nilai buku ya kawan-kawan. Nah, kemudian untuk ROA-nya sendiri, return on asset, saya menggunakan net income dibagi dengan total aset. Kemudian untuk institusional itu kepemilikan yang dimiliki oleh bank maupun lembaga keuangan ya kawan-kawan. Rumusnya jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi dengan total keseluruhan saham dikali dengan 100%. Nah, karena ketiga-tiganya ini adalah rasio, artinya tiga-tiganya kita akan menggunakan skala ya, skala rasio ya untuk tiga-tiganya. Nah, ini adalah tabel tabulasinya untuk data mentahnya. Nah, caranya kenapa sih kita harus melakukan statistik deskriptif ya? Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, means, kemudian standar deviasi, maksimum, minimum, ya, sum, ranks, kurtosis. Kurtosis itu keruncingan, kemudian skewness atau kemencengan atau kemiringan, sama ya, maksudnya adalah kemiringan distribusi, dan jumlah kasus. Nah, nanti kita akan coba simulasikan ya dengan tutorial hari ini. Nah, statistik deskriptif ini mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami ya, untuk mengembangkan profil perusahaan menjadi sampel. Oke. Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan-peringkasan dari variabel yang akan dipakai. Nah, oke ya teman-teman, langsung saja ya. Ini untuk data mentahnya ya. Ini saya menggunakan data cross section di mana hanya terdapat 10 jumlah observasi ya. Kemudian untuk price to book value-nya
ini adalah angka-angkanya, kemudian untuk institusional ini angkanya juga, dan ROA angkanya juga. Nah, langsung saja ya, bagaimana sih cara memasukkan data mentah ini ke dalam aplikasi SPS? Tadi saya sudah buka ya untuk SPS-nya. Nah, muncul seperti ini, langsung saja kita klik New Dataset, kemudian Open ini di bawah, klik. Nah, kita masuk, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, biasanya SPS itu akan ada dua tampilan jendela. Yang pertama adalah input. Tampilannya seperti ini ya. Ini adalah input ya. Terdiri dari data view dan variable view ya. Oke, saya ulangi untuk data input ya. Input itu ada data view sama variable view. Ini yang variable view ya. Variable view ini digunakan untuk menginput nama-nama variabelnya. Kemudian untuk data view ini ya, sebelahnya di sheet sini ya, data view ini digunakan untuk data mentah yang tadi, yang Excel tadi, datanya kita masukkan ke sini begitu. Nah, selain itu ada juga tampilan lain yang akan keluar pada saat kita melakukan atau membuka SPSS ya, adalah output ini kawan-kawan. Nah, output ini nanti yang akan kita peroleh manakala kita sudah melakukan aktivitas menggunakan toolbar menu ini. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke inputnya ya. Kita masuk ke variable view-nya dulu yang ini. Langkahnya mudah teman-teman. Kita masukkan ini dulu ya, karena ini ada terdiri dari 3 variabel, X1, X2 sama Y. Nah, kita masukkan dulu nama-namanya di sini ya. Kita ketik dulu. Nah, kalau saya biasanya Y-nya saya taruh di depan, paling atas ya. Oke. Kemudian labelnya untuk Y tadi adalah fresh to book value ya. Kemudian untuk X1-nya adalah institusional, saya singkat INST. Kemudian untuk S2-nya adalah kinerja keuangan atau saya singkat dengan ROA karena menggunakan ROA ya. Kemudian measure-nya kita lakukan skala, kita pakai skala karena memang pakainya adalah rumusnya tadi ketiga dengan menggunakan per ya, menggunakan rasio. Nah, kalau sudah di variable view kita sudah selesai seperti ini, kemudian kita masuk ke data view di sini. Nah, kita masukkan data mentahnya. Nah, yang ini. Nah, kita copy ya, Ctrl C, kita masuk ke input data view. Nah, kita masuk ke sini, Ctrl V ya, kita pastekan. Nah, akan seperti ini. Nah, caranya mudah nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan statistik deskriptif, nah caranya mudah. Hanya pilih yang di sini, ada banyak toolbar menu ya, menu toolbar. Klik Analyze ya. Analyze, kemudian kita pilih di sini statistik deskriptif atau deskriptif statis, kemudian kita klik deskriptif. Nah, mudah ya. Analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini nih kawan-kawan. Nah, kemudian langkahnya karena ada 3 variabel, kita blok semua ya, menggunakan Ctrl A. Kalau sudah, kita klik panah biru ini ya, kita klik. Nah, dia akan bergeser yang tadinya di kotak kiri kemudian berubah di kotak kanan. Kalau sudah ya, ini nggak usah diapa-apain. Kalau misalkan hanya ingin mengambil min-nya saja, standar deviasi, minimum, maksimum. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman mau ngambil ada data sum, kemudian variance, range-nya juga perlu, kemudian standar error mean-nya juga perlu, kemudian kurtosisnya perlu, skewness-nya juga perlu. Teman-teman boleh checklist semua ya, tergantung kebutuhan ya. Oke, kemudian untuk display ordernya biarkan saja, langsung kita continue. Nah, kalau sudah, yang lainnya abaikan ya. Untuk stock kita nggak usah apa-apain, kemudian untuk bootstrap juga kita nggak usah apa-apain ya. Oke, kalau sudah langsung kita oke. Nah, sudah muncul kawan-kawan, mudah sekali ya. Nah, bagaimana sih cara menginterpretasikan? Nah, karena ini tadi menggunakan 3 variabel ya, 1 variabel Y dan 2 variabel X. Nah, oke, baik. Untuk interpretasinya yang pertama, N statistik. Nah, untuk N statistik ini adalah jumlah observasi yang teman-teman
lakukan terhadap data yang teman-teman pakai. Jadi jumlah observasi dari data teman-teman itu berapa? Ini jumlah observasinya adalah 10 ya. Kemudian rank statistik. Nah, kalau rank statistik ini adalah kisaran nilainya, kisaran rata-rata, bukan rata-rata sih, adalah kisaran ya. Kisaran statistik nilainya bisa yang VBV 3,68, 7,31, 4,25 dan seterusnya. Ini adalah kisaran ya untuk range-nya. Kemudian untuk minimum statistik. Nah, ini adalah nilai terendah nih teman-teman dari seluruh data yang ada per variabel. Contoh, untuk VBV sendiri untuk nilai terendahnya adalah 6,22%. Ini artinya apa? Kita tahu untuk VBB sendiri adalah untuk menilai mahal atau murahnya saham ya, sebuah saham yang digunakan untuk membandingkan antara harga saham dengan nilai buku. Itu adalah VBV ya. Nah, kemudian kalau untuk institusional itu kepemilikan saham yang dimiliki oleh bank ataupun lembaga keuangan ya terhadap jumlah saham yang beredar. Ini rumusnya dikali 100% ya. Jadi seberapa besar sih jumlah saham yang dimiliki oleh institusional. Kemudian kalau ROA sendiri itu menggunakan rumus yang tadi ya, net income dibagi dengan total aset. Oke. Nah, kalau sudah, jadi kita ketahui nih, berarti untuk institusional sendiri nilai minimumnya berapa nih? 52,89%. Ya, ini satuannya persennya. Kemudian untuk ROA juga sama, 12,54%. Nah, kemudian untuk maksimum statistik, maksimum ya, nilai terbesar ya, nilai terbesar dari jumlah 10 ini ya, karena kan jumlahnya ada 10, jadi nilai terbesarnya untuk VBB adalah 9,90 ya. Kalau untuk VBB ini satuannya dia kali ya, kali kalau untuk VBV berapa kali gitu. Kemudian untuk institusional dia 60,20%. Jadi kepemilikan sahamnya tuh ada yang mencapai 60,2% ya. Yang terendahnya dia 52,89%. Kemudian untuk ROA 16,79 untuk yang tertinggi ya. Dikatakan bahwa ROA yang baik adalah ROA yang di atas 5,9% ya teman-teman ya, karena ini di atas 5,98%, artinya ini tinggi dan ini tinggi ya, dan ini bagus ya, artinya ya ROA-nya bisa dianggap bagus atau di atas rata-rata. Oke, ini untuk nilai maksimum ya, udah ketahuan nilai minimumnya, kemudian maksimumnya. Kemudian sum ini untuk jumlah daripada total selama 10 total dari 10 data observasi. Untuk VBB 80,27, institusional 554,32, ROA-nya 145,19 jumlahnya atau sum. Kemudian mean ya. Mean ini adalah nilai rata-rata ya, bisa dilihat dari angka statistiknya atau dari standar errornya. Ya, ini jadi nilai rata-rata setiap data per variabel. Begitu. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku ya, bisa dilihat dari angka statistiknya. VBV 1,23 sekian, kemudian institusional 2,49 sekian, ROA 1,49 sekian. Nah, kita bisa melihat nih, apabila standar deviasinya atau deviationnya lebih kecil daripada nilai rata-rata, itu mengindikasikan bahwa jarak data variabel yang kita pakai ya, misalkan variabelnya apa, itu menandakan tidak bervariatif atau jarak antar data kecil. Contohnya kita lihat di sini. Standar deviasi untuk institusional di sini 2,4 ya kan. Kemudian untuk min-nya 55,4. Ini artinya apa? Standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata, menunjukkan bahwa jarak data kepemilikan institusional ini ya tidak bervariatif atau jarak antar datanya kecil. Begitu untuk institusional, dan ROA-nya sama ya, tidak bervariatif. Dan kemudian untuk
VBB-nya juga sama, tidak bervariatif. Tetapi kalau misalkan teman-teman nemu kasus nih, standar deviasinya dia lebih besar daripada nilai rata-rata, itu menunjukkan berarti kebalikannya. Datanya bervariatif ya, dan jarak antar datanya besar, begitu ya. Yang mudah. Untuk variannya adalah variasi atau perbedaan dari data observasinya. Untuk VBB 1,5, institusional 6,2, ROA 2,2. Nah, kemudian skewness, kita berbicara skewness. Skewness itu berhubungan dengan kemencengan atau kemiringan, ya. Bisa dilihat dari standar errornya maupun statistiknya. Ini angka-angkanya. Kemudian kurtosis berhubungan dengan keruncingan. Seberapa sih runcingnya untuk variabel-variabel ini? Nah, bisa dilihat dari angka statistik maupun standar error. Begitu ya, mudah kan untuk bagaimana cara kita menginterpretasi statistik deskriptif atau deskriptif statis, ya nggak sih? Kemudian kita bisa mengatakan kapan sih masing-masing variabel ini dikatakan baik, ya. Untuk yang pertama, variabel Y-nya VBV atau price to book value itu dikatakan baik, ya, apabila dia angkanya di bawah 1, ya, di bawah 1. Angka-angka yang ada pada angka-angka yang ada pada ini, ya, di bawah 1 dia lebih baik, ya. Karena apa? Karena harga sahamnya masih under value, begitu. Kemudian kalau untuk institusional, kapan sih institusional itu dikatakan baik, ya? Institusional dikatakan baik apabila ya semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki institusional, ya berarti semakin banyak, begitu ya. Ini kita lihat nih, yang terendah 52,89%, maksimumnya 60,2%, gitu. Tapi ini tergantung dari indikator perusahaan, ya, kan beda-beda. Kemudian ROA dikatakan baik apabila dia lebih dari 5,98%. Itu sesuai dengan aturan, ya. Oke, kita bisa melihat di sini nih. Nah, yang untuk ROA kita kelihatan ya, angka terendahnya 12,54, maksimumnya 16,79. Artinya baik minimum maupun maksimum ini sudah di atas 5,98%. Artinya sudah baik ya untuk perusahaan ini, ya, dengan jumlah total 10 observasinya. Oke, itu saja ya teman-teman. Mudah sekali kan bagaimana cara kita menggunakan atau memunculkan statistik deskriptif di aplikasi SPSS. Itu saja dari saya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk bisa mengikuti tutorial-tutorial saya yang akan datang. Oke, thank you. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.